itu yang pertama itu 16 tahun. Kaget beneran. Kaget kan? Kaget. Orang-orang kaget. Yang pasti ikut juga ngurusin anak gitu kan, yang bisa juga gitu kan, dititipin. Ada juga tuh satu bapak yang gue suka lihat bawa anaknya ke kantor. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gadis di Circle Table Talk. Kali ini di episode yang ketiga, kita punya tamu yang tidak kalah spesial daripada tamu kita yang kemarin. Mari kita ngobrol sama Prita, our senior content manager di Orami, yang cerita tentang the struggle of being a working parent as a mom. Nah, hari ini kita punya interesting point of view because I have Andrian with me, our CTO of Entrepreneur Solutions. Andrian baru punya baby gitu ya. Mungkin sekarang nggak baby-baby banget, tapi mungkin langsung aja dari Andrian. But we want to know gimana sih caranya he splits his time between a father and a CTO role di Circle. Silakan, Andrian, boleh diintroduce. Halo, aku Andrian. Mungkin tadi sudah diintroduce ya. Jadi karena my current role CTO for Entrepreneur Solutions di Circle. Join Circle mungkin about 6 months ago, punya baby, my first baby, itu around June last year. Jadi dia tuh kemarin baru ulang tahun 1 tahun. Nah ini mungkin sekarang nih lagi, thank you, lagi nakal-nakalnya, lagi belajar berdiri, lagi merangkak keliling-keliling gitu-gitu. Kurang lebih gitu. I see. Iya, itu nggak nakal tuh. Nanti masih ada lagi lebih nakal lagi. Yep. Be prepared. Yep. Alright, thank you Andrian and thank you for sharing your time with us. Nah mungkin langsung masuk ke dalam pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Apa sih yang berbeda gitu ya? Ketika dulu kerja masih cuman punya istri doang, nah sekarang punya istri dan anak. What changes? Mungkin ini ya. Jadi mungkin a little bit of context ya. Jadi istri aku juga I guess at the C-level di company lain gitu. Jadi busy-nya juga sama gitu kan. Kalau dulu ketika kita baru married dan belum punya anak itu ya kebetulan sih setelah married nggak berapa lama sudah pandemi, jadi udah work from home gitu kan. Okay. Nah dulu tuh enak, jadi bisa kita sama-sama jimit, aku di kamar depan atau di kamar ini, terus istri di kamar yang lain gitu kan. Jadi bisa jimit, bisa lunch bareng dan seterusnya gitu. Sekarang sudah punya baby nih. Nah ini juga kebetulan bayinya kan lahir di zaman pandemik, masih ketika waktu itu work from home 100% gitu kan. Nah ketika baru lahir sih mungkin kita kan I guess pembagian tugasnya kan waktu itu kan nggak begitu clear ya. Tapi roughly speaking I will handle the nights gitu kan, istri will handle the days gitu. Kalau waktu bayi masih kecil kan apa ya, kalau malam tiap 2 jam bangun gitu kan dan seterusnya, kurang lebih gitu sih. Nah perbedaan lain ya mungkin overall sekarang lebih busy aja sih gitu kan, nggak cuman spend time dengan istri tapi juga jagain anak kan 24 jam gitu, harus selalu ada yang nemenin, nggak bisa sendiri gitu kan, belum bisa sendiri, nanti kalau udah gedean mungkin ya. I see. And jadinya sekarang kan karena masih WFH nih ya, dan kalau di kita kan product and engineering itu WFH gitu, work from anywhere. Any specific difficulties yang dihadapin? Instead of kan lo udah sempat ngaramin juga pergi ke kantor. Nah itu gimana tuh bedanya? Mungkin bedanya adalah kalau ketika ke kantor itu kita bisa, ya katakanlah kalau ke kantor tidak bawa anak, ya of course ke kantor agak susah bawa anak gitu ya, tapi mungkin lebih gampang untuk berkonsentrasi gitu kan, karena kalau meeting jalan terus gitu, nggak tiba-tiba ada yang ganggu gitu kan. Tapi juga ada kekurangannya lah, dalam arti bisa lama jalan gitu kan. Terus kalau istri di rumah sendiri gimana gitu kan, harus bagi-bagi tuh. Kayak kita kalau mau ke office harus gantian gitu. Janjian dulu ya. Harinya. Terus ya kurang lebih itu sih. Tapi kalau di rumah juga plus minus ya kan, karena harus jagain anak. Kalau lagi meeting tiba-tiba ada yang teriak atau perlu digantiin popoknya gitu kan, harus selalu on gitu. Tapi ada kelebihannya juga lah, mungkin kalau di rumah ya, mungkin ketika waktu bayi baru lahir kan kita di rumah 100% gitu ya, masih WFH. Itu ada keleluasaan tersendiri lah, maksudnya bisa spend time lebih banyak dengan anak gitu kan. Saya ingat waktu saya kecil aja, my dad gitu, dia kerja di kantor gitu kan. Jadi kalau ketemunya ya kalau nggak pagi malam, weekend gitu kan. Yeah. Nah, agak berbeda dengan anak saya sekarang, di mana mungkin ngelihat saya ya setiap 1 jam pasti kelihatan aja mukanya gitu kan, agak berbeda gitu, pasti ada yang perhatiin gitu.
So it's a blessing in disguise juga lah ya. The pandemic, although it brings its own challenges, tapi ada blessingnya juga. Yep. Kita jadi bisa lebih spend a lot more time with our children. Gitu. Yep. So apakah sekarang masih sama atau udah berubah nih pembagian tugasnya gitu? You take care of the nights and your wife takes care of the day. Sampai sekarang umur setahun ini masih sama apa udah berubah? Mungkin mirip-mirip ya. Jadi kalau malam masih aku yang jagain gitu. Anak kita nih kebetulan very unique gitu. Dia jam 6 sore sudah tidur sampai pagi gitu kan. Jadi I will be there at about 6 gitu, put her to sleep, dikasih minum dan seterusnya gitu. Ntar kalau malam kalau bangun ya aku yang jagain gitu. Tapi juga jadi lebih leluasa lah. Maksudnya dalam arti kalau siang-siang bisa jagain juga gitu, gantian dengan istri gitu kan. Karena udah nggak terlalu capek lah. Kalau dulu kan tidurnya bisa on off gitu kan. Kalau sekarang udah lebih gampang mungkin ya. Nice. Wah, hoki banget sih itu ya. You're very lucky I think. Nggak banyak yang tidur jam 6 sampai pagi. Ya kalau dulu waktu dia masih kecil aku malam gitu kan sambil kerja. Karena kan kalau bangunnya tiap 2 jam, nah tiap 2 jam itu tengah-tengahnya kosong, jadi bisa ngetik dulu, baca dokumen, ngerjain kerjaan yang mungkin agak sulit kalau bayinya lagi bangun gitu kan. So the question is, how do you juggle? Karena you're in a C-level position, also is your wife gitu kan. Gimana kemudian mastiin, karena kan ideally gitu kan, ideally in good case scenario gitu kan, semuanya pada bisa ini ideal bagi waktunya gitu. Tapi what about the challenging times di mana maybe your wife needs to stay late or you need to stay later? Mungkin kita lebih ke arah komunikasi ya. Jadi antara aku dengan istri kita share Google Calendar gitu. Jadi kayak wah jam segini ini meeting penting nih, kayak misalnya sekarang nih harus record table talk gitu. Nah ini penting nih, nggak bisa diganggu gitu kan. Ada di kalender gitu. On the other hand, istri juga sama, dia ada beberapa meeting yang wah ini aku harus hadir nih, ada town hall gitu kan, ada di kalender. Jadi kita so far sih cukup oke ya. Kebetulan ada juga maid gitu yang untuk jagain anak kita in case kalau dua-duanya nggak bisa gitu kan. Kita juga ada support network lah, ada grandparents dari anak dan lain-lain yang bisa. So far sih setelah kalau kita very disiplin dalam ngatur schedule-nya sih masih bisa gitu, tidak begitu bermasalah gitu. Nice. Jadi kuncinya adalah mungkin tadi disiplin gitu ya, dan komunikasi secara intens. Iya. Okay. Kalau dulu sih waktu dia masih kecil, saya bisa sambil gendong bayi sambil meeting gitu ya. Dia ngeliatin aja gitu. Kalau sekarang nih udah, waduh, bosenan. Mana-mana nih. Yep. I see. Tapi is there any moment di mana you feel like wow, it's almost near impossible to keep doing this? Was there any moment like that? Maybe sometimes gitu, nggak terlalu sering sih. Biasanya tuh kalau lagi capek banget gitu ya, kayak misalnya kemarin kita traveling dari Singapura ke Jakarta, itu kan lumayan kompleks ya, mesti siapin segala macam perlengkapannya gitu kan, harus semuanya ada gitu kan. Jadi itu yang mungkin agak challenging gitu. Mungkin kalau tips dan triknya ya sebenarnya sih dikerjain aja sih gitu ya. So far kalau misalnya sulit ya dilalui saja gitu ya. Nanti juga karena mungkin gini, kadang-kadang saya merasa waduh ini nanti kalau anak udah besar nggak bisa balik lagi nih gitu kan. Kebetulan sekarang we can spend a lot of time, it's also quite nice gitu ya. Kadang-kadang susah ya, dimaklumi lah gitu kan. Iya. Very positif nih view-nya. Yes. Yep. Yes. So I guess I think looking at your experience gitu ya, and looking back to my own experience, having that positive mindset is key juga gitu kan, untuk ngelihat bahwa ya ini semuanya tuh ada masanya gitu kan, ada masa-masa sulit gitu kan, tapi justru masa-masa ini yang nanti kita bakal cherish the most, right? During their childhood. And another thing adalah ya emang mungkin manage ekspektasi kali ya, karena you seem to be, kalau aku kayaknya ekspektasinya tinggi banget gitu ya, jadinya kayak kalau keteteran juga kecewa banget gitu. Tapi when you manage your expectation well, jadinya juga nggak perlu kejar-kejaran sama itu, sehingga you can also focus on other things ya. Yep. Mungkin kadang-kadang yang jadi challenge adalah gimana kita tidak spend terlalu banyak time dengan anak
versus kantor, kantor versus anak gitu ya. Kalau di work from home kan kayak mau meeting kapan aja, ayo gitu. Dan juga disruption juga kapan saja, ayo gitu kan. Jadi try to balance those two. Kadang-kadang agak kayak, aduh gue kerjanya cukup banyak nggak ya? Atau gue jaga anaknya cukup banyak nggak ya? Gitu kan kadang-kadang. Kalau terlalu banyak juga susah, kalau terlalu sedikit juga susah gitu. Di tengah-tengah aja ya. Yep. Iya. Boleh tahu nggak sih, what melts your heart? Kalau misalnya when it comes to your child gitu, apa sih yang dia lakuin yang membuat kayak, aduh lucu banget sih, atau aduh gemes banget sih, kayak aduh aku jadi kayak, I will leave everything and just focus on you. Nah itu biasanya kalau dia lagi ngapain tuh? Mungkin beberapa hal kalau dia lagi doing some things for the first time gitu, kayak pertama kali berdiri gitu kan, atau pertama kali merangkak gitu, pertama kali nyebut papa mama gitu kan. I think it's karena ya pertama kali cuma satu kali gitu kan, kalau besok udah kedua kali gitu. Itu sih yang quite kadang-kadang takut juga ya, kalau aku lagi di kantor, waduh ini dia hari ini ngapain ya gitu. Itu sih yang interesting, I think. So, looking at your experience once again, it's actually possible ya to split the work between you and your wife, meskipun sama-sama kerjanya sama-sama demanding gitu ya. What would you tell other fathers out there? I think mungkin kalau di zaman dulu ya kan, kita fathers I guess have it more easier time karena yang jaga ya ibunya gitu kan. Tapi I think for me personally, I feel that it's also interesting and very fulfilling experience lah. Maksudnya bisa jaga anak juga gitu kan. At the same time can also look after my career dan so on gitu. Kalau pesan mungkin lebih ke arah ya apa ya, jaga anak nggak gampang gitu. Dan for working parents, whether your partner is looking after your children gitu atau you do it yourself, is nggak gampang gitu. Dan kalau bisa berbagi, I think it's nice gitu kan. Nggak gampang tapi nggak rugi juga gitu, I think. I'm very curious sih, how do you the decision to split the work gitu ya? Does it come from your wife? She suggests the arrangement, atau ini emang inisiatif you want to get involved? Karena I know some emang memilih untuk tidak gitu, sama others nggak punya pilihan gitu. How did it go in the first place ya? Yeah, I think sebelum anaknya lahir kita I think udah kind of in agreement lah bahwa ya ntar kita jagainnya berdua gitu kan, karena ya waktu itu fortunately lagi WFH 100% ya, kinda make sense gitu. And then I think afterwards it's mostly mana yang lebih praktikal aja gitu kan, karena aku sendiri misalnya will be easier for me to look after the nights gitu kan, karena aku juga biasanya tidurnya agak malam gitu kan, bisa kerja sambil sendiri gitu kan, and so on. Sedangkan istri ya dia bangunnya lebih pagi gitu kan, jadi ya udah paginya kamu deh gitu, something like that. Jadi more of a practical aja, mana yang works gitu ya, dan I think kurang lebih gitu sih, mana yang works. I see. Wah, nice. I mean, I wish there are more fathers like you di luar sana, karena kemarin ngobrol juga sama Prita, ya the only way, as a woman juga bisa berkarir itu juga kalau suaminya juga ikutan bantu gitu kan. Dan sama juga gitu, kemarin kita cerita tentang suami-suami yang membawa anaknya ke daycare dulu ya, di Orami ada daycare gitu kan. Alangkah baiknya kalau misalnya ya sama-sama punya pengertian lah, dan sama-sama bekerja sama gitu loh, membesarkan anak gitu. And I think the children will also benefit from that. Last one, do you think there is anything the office or the company can do to help more fathers, to be more involved? Mungkin salah satu yang currently agak sulit di aku kan adalah timing ya gitu ya. I think kalau I think we discuss about our hybrid working arrangement and so on. I think for other fathers out there, other parents out there, I think it will be nice to have predictability gitu. Kayak gue masuknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gue di rumah misalnya gitu kan. I think it's very helpful gitu.
On the other hand, I think from what I see in the other companies also people are very accommodating lah. Misalnya kalau di tengah meeting terus anaknya manggil nih, have to be away for like 2 minutes gitu kan, and so on. I also see that in Circlo karena kita actually quite a lot of working parents juga gitu. Jadi the team has been quite understanding gitu kan. And so on. Dan kadang-kadang ya unfortunately ketika jadwalnya tidak matching ya I have to move some meetings gitu, and people has been quite accommodating gitu kan. Nice. So ya buat yang belum menikah dan belum punya anak ya mungkin masih bisa practice compassion gitu ya, dengan mengerti. Dan mungkin pesannya juga buat yang masih single adalah mencari laki-laki lebih banyak seperti Andrian gitu ya, supaya bisa dapetin support system yang baik gitu ya. Kemarin juga Prita soalnya cerita banyak banget tentang building your own support system. I think also as a father you kind of need that gitu kan, from your wife, from your grandparents, from your mate. Emang itu kenapa kita punya proverb gitu kan tentang how you raise a child, it requires one village to raise a child gitu. Karena emang bener-bener satu kampung sih yang bantuin ya, satu RT. Okay, any closing statement or anything else you want to say or you want to convey to our audience? Mungkin kurang lebih gini sih. Jadi one thing that I learned is sebenarnya bukan masalah you have to spend a lot of time with the baby atau you have to spend not so much time with the baby or so on gitu. I find that what's best for the child, for the baby is what works for the parents juga gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai parentsnya juga capek, anaknya juga capek gitu kan. You need to figure out gitu. Kayak for example in our case kita actually decide gitu. Oke lah kalau hari kerja jam segini sampai jam segini kamu taruh di daycare gitu kan. We pick the best out there gitu, and we stick with it gitu. Tapi kembali lagi tidak selalu spending less time is bad gitu. I think some people say if your child is exposed to more people early on, it also helps with their development gitu kan. Jadi kayak bisa main dengan anak yang lain, bisa ketemu grandparents and so on. I think it's also nice gitu. But first and foremost it has to work for the parents also gitu ya. Jangan sampai aduh gua kapok nih nggak mau punya anak lagi gitu ya. Atau waduh gua kapok ngegedein anak. Ya susah nanti gitu. Sounds so true, that's why I laugh a lot. Tapi itu juga topik yang kita bahas kemarin gitu ya. And that's one of our company values juga sebenarnya kan. It relates very much. You cannot pour from an empty cup. You gotta take care of yourself before you wanna take care of others. Jadi I think it resonates a lot dari pembicaraan kita kemarin sampai ke hari ini gitu ya. You gotta take care of yourself tuh kan. It needs to work for the parents. Baru kita bisa bikin ini. Dan it's not about quantity time gitu kan. It's also about the quality of the time that we are giving them. So wow, thank you so much for sharing. Thank you. Thank you banget Andrian untuk waktunya dan untuk sharingnya gitu ya. I think it's very much inspiring for a lot of people and maybe out there who still struggling gitu ya. Mungkin masih punya banyak pemikiran gitu ya, juggling. Mungkin ada yang udah ada yang jadi ayah, ada yang masih mungkin memikirkan mau jadi ayah gitu ya. Atau yang sedang menanti mau jadi ayah juga. I think we learn dari pembicaraan kita tadi gitu ya. We learn about how we need to take care of ourselves, how we gotta keep the positive mindset dan manage our own expectation and build our support system untuk bisa jadi working parents yang happy dan bisa bikin anaknya juga happy. So thank you so much. Next kita bakal belajar lagi mungkin dari insight-insight yang lain-lain. Thank you. Thank you.